Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Kurakau di laga FIFA Matchday pada September 2022. Sebelumnya PSSI coba menghubungi beberapa negara untuk sebagai lawan di FIFA Matchday. Namun sejumlah negara tersebut telah memiliki agenda FIFA Matchday tersendiri. Kurakau sendiri adalah sebuah negara kepulauan di Laut Karibia yang berbatasan dengan Venezuela. Kurakau sendiri adalah jajahan Belanda yang hingga saat ini masih dinaungi oleh Belanda. Tim sepak bola Kurakau sendiri disebut dengan CFF atau Kurakau Football Federation. Yang unik, meskipun negara ini negara kepulauan terpencil, namun peringkat Kurakau di FIFA jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Dilansir dari situs resmi FIFA, negara Kurakau sendiri saat ini berada di posisi 84 dunia. Kurakau sendiri saat ini dilatih oleh pelatih asal Belanda Art Langeler. Meski demikian, Kurakau memiliki beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa, seperti Juninho Bakuna yang bermain untuk tim Liga Inggris Birmingham City dan Anthony van der Hoek yang bermain di Liga Swedia bersama klub Helsingborg. Laga ini sendiri rencananya akan digelar di Stadion GBLA Bandung, kemungkinan pada tanggal 12 September 2022. Sementara itu pelatih Sintayong justru kecewa dengan klub Liga 1. Pasalnya para pemain timnas Indonesia jarang yang dijadikan starter oleh klub-klub Indonesia. Dari 4 laga pertama di Liga 1, ternyata hanya ada 6 pemain timnas Indonesia yang dipasang sebagai starter di tim-tim Liga 1, yakni M. Ferrari di Persija, Edo Febrian Sahdiran, Yakob Sayuri di PSM, Fahrudin Arianto di Madura, Nadeo Argawinata dan Irfan Jaya di Bali United. Menurut Sintayong ini sangat merugikan. Bagaimana pemain timnas bisa berkembang jika tak pernah diturunkan di klubnya? Setelah bertahun-tahun Indonesia selalu identik bermasalah atau bermusuhan dengan negara tetangga atau serumpun mereka, yakni Malaysia. Bukan cuma dari segi negara, bahasa dan budaya, namun juga dalam soal olahraga khususnya sepak bola. Malaysia dianggap musuh bagi Indonesia, begitupun sebaliknya. Namun di beberapa tahun terakhir ini bukan lagi Malaysia yang jadi musuh Indonesia, namun Vietnam. Sejak 2019, Indonesia selalu bersitegang dengan Vietnam dalam urusan sepak bola, mulai dari pemain kasar hingga sejumlah kecurangan yang dilakukan Vietnam. Dan puncaknya adalah ketika AFF 2022 di Thailand dan AFF U19 di Jakarta. Indonesia terus bersitegang dengan Vietnam. Kabar terbaru menyebutkan Vietnam akan gelar ajang turnamen U19, namun Indonesia tak diundang. Bahkan ketika Thailand yang akan adakan turnamen King Cup 2022, Indonesia yang tak diundang oleh Thailand justru dibully habis-habisan oleh Vietnam. Menurut media Vietnam, Indonesia sudah 35 tahun tak diundang di ajang ini dan kemungkinan tak akan pernah diundang lagi. Sementara Vietnam diundang sebagai prioritas utama oleh Thailand. Indonesia kabarnya memang tak layak untuk diundang. Itulah yang dikutip dari media Vietnam. Sebegitu bencikah Vietnam pada Indonesia, padahal jika Indonesia keluar dari AFF, maka otomatis AFF pun bubar. Pasalnya Indonesia adalah salah satu pendiri AFF. Ya, AFF dibentuk pada tahun 1984 di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang dihadiri oleh Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Adapun hasil dari pertemuan ini dibentuklah Asosiasi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau Perbara yang kini disebut AFF, dan ditunjuklah Malaysia sebagai kantor utama AFF. Lalu di mana Vietnam? Vietnam sendiri masuk ke AFF pada tahun 1996 bersama Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jadi sebenarnya Indonesia bisa saja mendepak Vietnam dari AFF lantaran Indonesia memiliki hak itu. Dan jika Indonesia yang keluar dari AFF, maka AFF dipastikan bubar dan harus disusun ulang oleh AFC dan FIFA.
Langkah Indonesia untuk keluar dari AFF sudah dimulai. Ini terbukti di FIFA Matchday. Indonesia tak mau cari lawan dari anggota AFF. Adapun lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Korakau, India, dan Hong Kong. Lalu barulah menghadapi Australia dan Timor Leste. Sebagai catatan, Australia dan Timor Leste meskipun masuk dalam anggota AFF, namun Australia dan Timor Leste pun masuk di zona Oseania. Jadi ini tak ada hubungannya atau kaitannya dengan AFF ya.